Yo para Wibu Urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Wibu Spoiler. Nah, kali ini gue mau nge-spoiler Kage no Jitsurokusa lagi yang ya nggak tahu sih ini jatuhnya spoiler atau enggak ya, karena yang gue bahas kan masa lalu beberapa member Shadow Garden yang ada di gamenya tuh udah keluar gitu kan, dia yang ada di gamenya lah. Jadi gue nggak ngebahas novel nih. Jadi ya gue bingung ini jatuhnya spoiler atau enggak gitu kan. Dan yang gue bahas ya adalah mereka yang mantan prajurit Vegalta sekaligus mantan anggota kultus gitu kan, yang sekarang udah jadi member Shadow Garden. Jadi yang bakal gue bahas dua hal itulah. Nah, dari sekian banyak member Shadow Garden itu kan baru diketahui beberapa doang nih yang dulunya prajurit Vegalta dan anggota kultus. Ada yang prajurit Vegalta doang, ada yang dulunya ya anggota kultus doang lah. Dan ya yang gue yakin pasti ya lebih banyak gitu lah dari yang bakal gue bahas sekarang gitu. Cuma karena emang yang baru dikasih tahu itu beberapa orang doang gitu kan, yang dimana mereka punya hubungan langsung dengan kultus, tapi ada beberapa yang berhubungan secara tidak langsung doang gitu. Jadi ya udahlah, mereka aja yang gue bahas gitu kan. Yang jelas mereka itu dulunya punya hubungan sama kultus Diabolos, mau itu secara langsung ataupun tidak langsung. Dan sebelum ke pembahasannya, lu harus tahu dulu nih ya, kondisi kerajaan Vegalta sejak dulu itu kan udah dikuasain sama sekte Diabolos. Bahkan ya kondisinya udah krinis kan, udah kronis banget gitu kan, dan lebih parah ketimbang kerajaan Oriana gitu kan yang dikuasain sama siapa, Modred, dan kerajaan Midgar yang dikuasain sama Loki. Yang harus ya dari sini lu udah bisa nebak gitu kan separah apa kondisi kerajaan Vegalta gitu, yang dimana menjadi basis kerajaan kultus Diabolos. Nah, member pertama yang dulunya mantan prajurit Vegalta dan ya mungkin punya hubungan tidak langsung dengan kultus Diabolos adalah Lambda. Yang di novel, manga, dan anime nggak jelas nih ya masa lalu Lambda itu kayak apa tuh. Tapi di dalam gamenya ya kan akhirnya kebongkar lah kalau dulunya Lambda adalah prajurit Vegalta yang akhirnya kena kutukan Diabolos dan niatnya ya kan dijadiin bahan eksperimen sama kultus. Nah, dulu pas masih jadi prajurit Vegalta, jabatan Lambda itu nggak main-main gitu. Dia adalah salah satu komandan pasukan Vegalta, walaupun ya sekarang juga sama sih, dia juga komandan pasukan atau lebih tepatnya inspektur gitu kan di Shadow Garden. Yang ya makanya dia punya keahlian militer di atas rata-rata, bahkan pengetahuan Lambda soal militer itu ada di atas Seven Shadow. Ya Alpha mungkin bisa gitu ya ngatur Shadow Garden, tapi tanpa Lambda yang bisa mengatur sisi militernya Shadow Garden, member Shadow Garden gak akan kayak sekarang gitu, terorganisir, terlatih, dan punya dedikasi yang tinggi. Dan itu dibuktikan dengan beberapa orang yang pernah dilatih sama Lambda. Contohnya kayak Epsilon, Nu, Rose, Victoria, 664, 665, dan masih banyak lagi yang mereka udah terbukti kekuatannya meningkat setelah dilatih sama Lambda, punya dedikasi yang tinggi, dan punya jiwa teamwork yang oke lah. Walaupun ya Rose kadang-kadang suka blunder. Nah, Epsilon dan Nu ya kan tanpa adanya Lambda, kontrol sihir mereka nggak bakal sebagus sekarang. Rose nggak bakal jadi cewek yang berani ngambil keputusan juga tanpa ya omelannya Lambda gitu kan, yang secara garis besar kalau Lambda dapat kekuatan cheat maka udah jelas gitu kekuatan Lambda bakal menyamai Seven Shadow. Walaupun ya nggak mungkin juga gitu kan nyamain 3 orang tertinggi di Seven Shadow kayak Alpha, Delta, dan Zeta yang ya mereka udah rusak aja sih karakternya ya. Nah, sifat Lambda sekarang kalau kata Alpha itu lebih lembut tuh dari waktu pertama kali Lambda masuk Shadow Garden. Tapi ya tetap di mata member Shadow Garden, bahkan di mata Gamma dan Epsilon juga ya, sifat Lambda itu keras dan tegas gitu kan. Terutama mereka yang lagi melakukan pelatihan kayak Rose, 664, dan 665 yang udahlah sering banget dengar omelannya Lambda. Dan Lambda juga nggak ragu gitu kan buat menghina dan ngasih teguran yang keras banget kalau mereka salah gitu kan. Dan ya yang paling sering kena semprotannya Lambda ya si Rose gitu, terutama waktu masa pelatihannya Rose. Nah, hal itu Lambda lakuin ya kan bukan karena dia pengen dianggap senior gitu, bukan karena senioritas atau ya dia pengen dianggap guru atau apapun itulah, tapi itu karena dia pengen member Shadow Garden siap buat terjun ke medan perang dan gak bakal mengalami nasib yang sama kayak dia sewaktu sebelum masuk Shadow Garden, yaitu kalah dari member kultus, terus ditangkap dan pengen dijadiin bahan eksperimen. Dan sejauh ini ya Lambda adalah salah satu member Shadow Garden yang pernah ada di posisi itu gitu loh, jadi bahan eksperimen kultus Diabolos. Nah, kutukan Diabolos Lambda itu kan disembuhin sama Epsilon tuh waktu tugas investigasi pertama Shadow Garden setelah misah dari cheat. Jadi ya bisa kita asumsikan kalau Lambda adalah
member Shadow Garden yang awal-awal banget lah direkrut, dan semenjak itu Lambda jadi inspektur di Shadow Garden karena pengalamannya yang dulu pernah ada di militer Velgalta, atau lebih tepatnya menjadi pemimpin militernya Velgalta lah. Dan di Shadow Garden Lambda itu kan dikasih nomor 11 sesuai sama namanya, yang mana Lambda itu artinya 11 dalam alfabet Yunani. Dan kalau lu masih ngeyel ya, Lambda itu nomor 10. Nih lihat sendiri nih urutan alfabet Yunani dari 1 sampai 24. Dan lu lihat Lambda itu ada di nomor 10 apa 11. Nah, waktu Shadow Garden nyari markas baru gitu kan, Lambda juga dikasih tugas tuh sama Alpha ya kan, buat ngasih kabar ke Shadow kalau sampai Seven Shadow itu nggak balik dalam 3 hari. Dan awalnya Lambda itu nggak terlalu kagum gitu kan ke Shadow, ya wajar gitulah, ketemu aja belum gitu, ngeliat langsung juga nggak pernah. Tapi setelah Shadow duel sama Miss Dragon dan mendapatkan Alexandria, Lambda jadi kagum gitu kan, punya dedikasi yang tinggi ke Shadow. Dan di dalam game ada indikasi kalau Lambda suka sama Shadow, walaupun Lambda nggak tahu ya karena sifatnya sendiri gitu loh, yang ya gimana sih, cewek-cewek yang keras tegas gitu kan, yang ya dia nggak peduli soal cinta walaupun dia sebenarnya dia suka gitu loh sama Jade. Nah, mata kanan Lambda awalnya kan pada ngira kalau mata kanannya itu buta gitu karena hasil eksperimen lah. Tapi nyatanya pas di episode 2 season 2 rilis ya kan, ketahuan lah kalau mata kanan Lambda itu nggak buta gitu. Lo bisa lihat sendiri lah ini ya kan ilustrasinya. Karena ada pola tersendiri tuh di situ, kayak pola segel gitu lah. Tapi gue belum tahu nih ya, apakah itu sekedar ilustrasi doang gitu kan, atau ya emang clue aja dari gitu kan dari Daisuke Aizawa Sensei. Karena yang kita tahu Daisuke Aizawa Sensei itu suka ngasih suatu clue di berbagai media, entah itu di anime, entah itu di LN, entah itu di manga, entah itu di gamenya. Yang jelas pasti ada clue yang disebar gitulah sama Daisuke Aizawa Sensei. Terus member Shadow Garden yang dulunya prajurit Velgalta dan member kultus Diabolos, yang dimana dia itu memegang 2 jabatan penting gitu kan, yaitu Kai. Yang pas jadi prajurit Velgalta, jabatan Kai nggak main-main karena dia adalah salah satu 7 kesatria utama Velgalta atau Seven Swordsman dari Velgalta, bareng sama Aneros juga dan juga sama Sergei. Sekaligus dia adalah anak bernama di kultus Diabolos, yang berarti ya kan Kai itu bukan sembarang member dari kultus Diabolos. Nah, Kai itu terlahir di keluarga bangsawan elf yang ada di kerajaan Velgalta, yang dulunya dia punya nama keren von Herzog. Yang harusnya dari sini kita bisa nebak lah kalau penamaan kerajaan Velgalta itu kayaknya referensinya dari penamaan Eropa, atau mungkin lebih tepatnya dari Belanda karena di tengahnya ada von. Dan dia dibesarkan buat jadi salah satu member kultus gitu kan, atau lebih tepatnya jadi salah satu Knight of Ron Diabolos. Bahkan ya di usianya yang masih muda aja, Kai itu kan udah jadi salah satu anak bernama di kultus Diabolos dengan nama Shooting Star. Dan bukan cuma itu, tapi di usianya saat itu gitu kan yang masih sangat muda, Kai udah jadi pemimpin keluarga Herzog. Nah, pas Kai kena kutukan Diabolos, keluarga Herzog itu nggak ngasih laporan tuh ke kultus soal Kai yang kena kutukan. Yang jadinya ya kan, keluarga Herzog itu dibantai sama Sergei, yang dimana Sergei itu salah satu dari Seven Swordsman Velgalta gitu kan, dan juga salah satu dari anak bernama di kultus Diabolos. Yang di situ ya kan, Kai aja itu sampai ditangkap gitu loh, terus disiksa secara fisik dan mental. Dan yang jadi buktinya adalah mata kanan Kai itu dicongkel. Mata kanan Kai itu buta, kagak ada matanya, itu dicongkel mata kanannya. Jadi ya kalau lu beranggapan gitu kan, siksaan yang diterima Kaneki dari anime Tokyo Ghoul itu udah parah banget, siksaan yang didapat Kai dari kultus Diabolos itu lebih parah lagi, gila. Matanya dicongkel, ini itu, wah parah lah siksaannya gitu kan. Dan gak cuma sampai situ aja ya, keluarga Herzog itu sejarahnya itu sampai dihapus dari kerajaan Velgalta, dan itu semua dilakuin biar publik nggak mengetahui keberadaan keluarga Herzog, atau lebih tepatnya tidak mengetahui soal Kai gitu. Jadi nggak ada yang curiga lah. Bahkan ya waktu Kai itu udah bisa kabur tuh dari kejaran kultus ya kan, udah bisa kabur lah dari penangkapannya Sergei dan hidup kayak gembel gitu kan di gang-gang kecil, nggak ada satupun yang peduli dan kenal sama Kai, atau lebih tepatnya Kai telah dilupakan gitu loh sama masyarakat Velgalta. Ya kan? Tapi itu semua bukan hasil dari rapat Ron Diabolos, melainkan atas perintah individu, yang kemungkinan ya salah satu Ron Diabolos juga lah yang ngasih perintah ke Sergei buat membantai keluarga Herzog.
Tapi tetap aja Kai dendam sama Kultus gitu, walaupun itu keputusan individu dari Ron Diabolos, bukan hasil rapat dari Ron Diabolos gitu. Ya Kultus tutup mata aja gitu dan gak peduli soal keluarga Herzog yang dibantai gitu loh. Padahal keluarga Herzog itu kan sangat-sangat mempunyai peran yang penting di Vegalta gitu, udah memberikan dedikasi yang tinggi ke Vegalta, ke Kultus Diabolos, tapi tetap aja nggak ada yang peduli gitu. Yang awalnya kayak itu masih naif dan positif gitu loh mikirnya kalau ini begini-begini mungkin ada alasan logisnya gitu loh kenapa Kultus mengkhianati, menghancurkan keluarga Herzog, dan ternyata ya tidak gitu loh. Yang dimana pikiran Kai benar-benar dihancurin lah di situ. Nah, waktu Kai kabur dari kejaran Sergei gitu kan, sampai akhirnya dia ke pojok yang ya ujungnya Kai ngelawan Sergei juga dan pasukan Kultus yang dibawa sama Sergei. Di sini menjadi bukti kalau Kai itu adalah salah satu individu yang kuat karena dengan kondisi mata kanannya yang udah dicongkel, terus kurang makan, kurang minum, kurang tidur, dan kutukan Diabolos yang ada di kakinya sampai Kai itu susah buat gerak gitu ya. Kai masih bisa gitu loh ngebantai member Kultus yang ngejar dia, walaupun ya dia nggak bisa menang dari Sergei juga gitu kan, karena ya status mereka kan sama nih, sama-sama dari Seven Swordsman Vegalta dan juga sama-sama anak bernama dari Kultus, yang dimana kondisi Kai juga udah parah banget. Ya lu bayangin aja lah kondisinya kayak yang gue sebutin tadi, mata kanan dicongkel, kurang makan, kurang gizi, intinya ya kurang segalanya gitu ya. Terus gelut sama puluhan member, ya kan? Ya pasti Kai udah sampai batasnya lah itu fisiknya, ya kan? Makanya ya dia kalah dari Sergei, dan di situ dia diselamatin sama Gamma dan Ita yang padahal ya mereka cuma numpang lewat aja gitu loh. Dan setelah itu ya Kai dibawa ke Alexandria. Dan semenjak bergabungnya Kai ke Shadow Garden, di situ mereka semua, atau lebih tepatnya ya Seven Shadow, itu jadi tahu tuh seluk-beluk Kultus Diabolos dan kerajaan Vegalta yang telah dikendalikan sama Kultus Diabolos. Karena balik lagi, Kai salah satu orang penting di Vegalta, ya kan? Dia adalah salah satu Seven Swordsman, mantan bangsawan. Terus juga dia salah satu anak bernama, ya kan? Kurang penting apa gitu loh Kai di kerajaan Vegalta itu gitu. Dan awalnya ya kan Kai itu dikasih nomor 111 atau 111 tuh, dan dia belum jadi salah satu nap number ya. Dia masih jadi number biasa tuh, belum jadi number bernama lah. Tapi setelah berlatih di bawah bimbingan Lambda, posisi Kai dengan cepat naik menjadi nap number atau number bernama, yang dimana dia dapat number 22 dan dikasih nama Chi, yang dalam pelafalannya adalah Kai. Jadi Chi itu tulisannya, Kai adalah cara bacanya. Ingat, Chi adalah tulisannya, Kai adalah cara bacanya. Nah, Kai di Shadow Garden itu beda dari Lambda tuh, yang punya job desk tetap yaitu jadi inspektur. Kai punya job desk tergantung situasinya. Tugas utama Kai dalam misi investigasi adalah jadi pengawal Epsilon, tapi di luar itu Kai juga seorang administrasi yang ngebantu Beta dalam mengelola data, ngebantu Gamma dalam urusan bisnis, dan ya dia juga punya misi kalau di luar misi investigasi adalah mengawal Gamma bareng sama Omega dan juga Nu, ngasih makan peliharaan Shadow Garden, alias ya ngasih makan Delta lah kalau si Delta lagi ada di markas. Terus member Shadow Garden lain yang berasal dari Vegalta dan punya hubungan tidak langsung dengan anggota Kultus, ya kan, atau lebih tepatnya sama Kultus Diabolos, adalah Omega. Nah, sebelum gabung ke Shadow Garden, Omega itu punya nama Olga yang waktu umurnya mungkin 16 atau 17 tahun lah. Omega adalah salah satu petinggi di militer Vegalta yang juga mengetahui soal Kultus, tapi nggak sedalam Kai ya, karena kan background mereka berdua beda nih ya kan. Kai yang emang digedein atau dibesarkan buat jadi salah satu Ron gitu kan, sedangkan Omega ya cuma anak biasa kayak Lambda yang jadi militer di Vegalta gitu loh. Dan iya jadi salah satu petinggi militer Vegalta juga sih ya kan. Bahkan ya Omega sama Lambda itu udah saling kenal tuh sebelum mereka masuk ke Shadow Garden, karena keduanya sama-sama dari militer Vegalta. Dan dari dulu mereka itu rival yang ya sekarang juga sih, walaupun kayaknya ya Omega doang yang beranggapan kalau mereka rival gitu loh. Tapi ya setelah Omega kena kutukan Diabolos gitu ya, dia ditangkap tuh dan pengen dijadiin bahan eksperimen juga. Dan abis itu ya dia diselamatin sama Shadow Garden, jadi agak beda sama Kai. Nah, setelah masuk Shadow Garden, Omega awalnya dikasih nomor 123 atau 123, tapi dalam waktu singkat dia langsung naik jadi nap number dengan nama Omega, yang artinya dalam alfabet Yunani adalah Z atau number 24. Yang ya sebenarnya yang berasal dari Vegalta ya mereka bertiga doang gitu. Tapi kalau mantan member Kultus itu ada satu lagi, yaitu Victoria yang baru-baru ini nongol di animenya ya kan.
ya udah kelihatan gitu kan. Nah, sebelum gabung ke Shadow Garden, Victoria itu adalah salah satu kesatria Templar, bahkan ya dia adalah pemimpin kesatria Templar tuh yang dikenal sebagai Saint atau orang suci yang bahkan jabatannya itu lebih tinggi dari Paladin. Jadi Victoria itu yang memerintahkan para Paladin gitu loh. Dan kalau ngomongin Paladin sama Saint ya kan, udah pasti Victoria berasal dari kerajaan suci Lindrun yang ya itu tempatnya si aki-aki baju ketat itulah ya kan. Nah, Victoria sebagai orang suci atau sebagai Saint itu sangat percaya akan Dewi Beatrix ya, yang ya BTW ini bukan Beatrix yang ini ya bukan Beatrix bibinya Alpha nih ya, tapi yang dimaksud sama Victoria ini Beatrix yang benar-benar dewi gitu loh, bukan Beatrix yang ini sosok dewa gitulah yang disembah sama kerajaan Midgard gitulah. Nah, member Shadow Garden pertama yang ditemui Victoria adalah Zeta yang awalnya sangat memusuhi Victoria dan itu berbanding terbalik gitu sama Victoria yang menganggap Zeta sebagai teman gitu loh. Jadi di sini Zeta itu udah negative thinking sedangkan Victoria itu positive thinking gitu loh. Dan di pertemuan pertama mereka, lu tahu siapa yang kabur? Zeta yang kabur dari Victoria. Dan ya lu nggak salah dengar, Zeta yang kabur dari Victoria. Tapi bukan karena Zeta yang pengen kabur ya, melainkan Zeta nggak tahu gitu kalau Victoria adalah pemimpin Templar. Kalau Zeta tahu mah di situ udah ribut gitu loh. Dan di pertemuan kedua mereka ya kan, Zeta baru tahu gitu loh kalau Victoria adalah pemimpin kesatria Templar atau lebih tepatnya seorang Saint yang memerintahkan para Paladin. Makanya Zeta pengen ngebunuh Victoria walaupun Victoria sama sekali nggak ada niatan untuk membunuh Zeta karena ya Victoria menganggap Zeta sebagai temannya gitu loh. Yang bener-bener Victoria tuh kayak Saint banget lah pikirannya gitu ya. Orang udah punya niat membunuh, udah pengen ngebunuh Victoria gitu loh. Tetap aja dia masih menganggap Zeta itu teman gitu loh. Bahkan Shadow Garden nggak dianggap musuh sama Victoria gitu loh. Sampai akhirnya Victoria dan kesatria Templar atau lebih tepatnya Paladin itu pada kabur tuh dari serangan Shadow Garden. Jadi ya urusan Victoria itu bukan urusan yang satu arts atau satu cerita langsung kelar gitu kayak member lain kayak Alpha, Beta, Delta, Zeta, pokoknya kayak member lain yang satu art selesai gitu loh. Arts Victoria itu adalah arts berkelanjutan yang bahkan di dalam gamenya ya kan, itu belum selesai ceritanya Victoria, masih gantung gitu loh. Dan Victoria belum masuk ke Shadow Garden di dalam gamenya, masih dalam pelarian lah. Nah, di pertemuan kedua sama Zeta itu ya kan, Victoria juga dikasih tahu banyak hal tuh sama Zeta tentang busuknya kerajaan suci, terus kutukan Diabolos dan yang lainnya. Karena kan Zeta pernah ngalamin sendiri ya, bahkan ya Zeta juga ngasih tahu soal Shadow dan keberadaan kebenaran Dewi Beatrix. Yang awalnya Victoria percaya nggak percaya gitu, sampai akhirnya dia kena karma sendiri dan kena kutukan Diabolos dan ngerasain apa yang dibilang Zeta, yaitu diabaikan, nggak ada satupun orang yang percaya gitu loh. Yang padahal statusnya Victoria itu Saint gitu loh, yang posisinya lebih tinggi dari Paladin, tapi nggak ada satupun yang mau denger Victoria. Dan setelah Victoria di penjara, dia baru sadar kalau Dewi Beatrix yang dia percayai dan sembah selama ini itu hanyalah tipu-tipu dari kerajaan suci. Ya seperti dunia ini, dunia penuh tipu-tipu gitu kan. Dan dari situ sifat Victoria berubah drastis karena ya semua penyiksaan yang dia terima dan imannya hancur total gitu lah. Di situ sampai akhirnya Victoria dijatuhi hukuman mati. Dan sisanya kayak yang lo tau lah, waktu Victoria pengen dieksekusi, dia diselamatin sama Cid yang kebetulan lewat dan dikasih kekuatan Cid. Dan setelah itu Victoria gabung ke Shadow Garden. Dan semenjak diselamatin sama Cid itu, Victoria jadi menuhankan Cid karena ya pas itu kan Victoria yang udah pasrah gitu kan, bahkan udah nggak percaya sama Tuhan, dia cuma percaya sama omongan Zeta doang yang ya dulu kalau dia percaya dia nggak bakal mengalami tragedi kayak gini gitu loh. Dan tiba-tiba dia diselamatin sama Cid dan itu menjadi penyebab Victoria menuhankan Cid. Dan ya seinget gua kasus Victoria yang pengen dieksekusi itu baru ada atau lebih tepatnya baru dikasih tahu di WN-nya doang ya. Kalau gua nggak salah ingat di WN-nya doang, apa di LN udah gitu ya, gua lupa lah gitu. Intinya sih ya tragedi Victoria yang bakal dieksekusi itu ya udah kayak gitu karena clue-nya udah ada di dalam game yang mana ya udah merujuk ke arah sana. Dan balik lagi ya,
Ya, di gamenya belum kelar nih, belum nyampe sini, dan ini baru di WN. Nah, Victoria masuk Shadow Garden itu kan belum ada 1 tahun tuh dari timeline sekarang ya kan, karena lo bisa lihat nomor yang dia punya itu kan 559 dan itu nggak jauh dari Rose yang baru gabung yaitu 666 ya kan, sedangkan Omega sama Kai kan nomor mereka masih 100-an tuh, yang berarti rentan waktunya lumayan jauh. Dan kalau kita bandingin lagi sama Akane ya kan, 666 ke 712 itu kan kira-kira butuh 6 bulan lah ya kan, rentan waktunya 6 bulan dari 666 ke 712. Dan kalau kita ngambil rentan waktu itu ya kan, yang dimana dari 66 ke 712 itu kurang lebih 6 bulan, maka urusannya si siapa, Victoria sama Zeta atau Shadow Garden sama Victoria itu ya belum lama selesai gitu loh. Yang berarti kalau di dalam game itu butuh 1 atau 2 arts lagi lah urusan Victoria selesai gitu. Karena kan ya sekarang kan artsnya masih di arts Vegalta gitu ya, masih arts kedua. Arts pertama tentang Victoria yang belum selesai, terus arts kedua Vegalta ya kan, dan arts ketiga ini belum tahu nih ya. Arts ketiga nih belum tahu nih bakal kemana, yang jelas masih cukup panjang lah artsnya Victoria di dalam game gitu, karena ya belum kelar aja. Tapi ya walaupun Victoria itu baru masuk ke Shadow Garden kayak gue bilang tadi, belum ada 1 tahun, dia udah bisa ngalahin nomor 89 dan dia dikasih izin buat ngelawan nep number kayak Omega, Kai, Nu, Lambda dan yang lainnya. Intinya orang-orang yang punya nama lah gitu kan. Cuma ya karena sekarang Victoria masih nomor 559 ya kan, berarti Victoria belum bisa ngalahin nep number ya kan, karena ya ini kan belum punya nep number tuh, belum bisa ngalahin nep number dong ya kan. Atau mungkin ya kan ada case lain nih, atau ada kasus lain lah, kayak Victoria sengaja nggak ngelawan nep number kayak Omega, Kai dan yang lain-lain ya kan, dan nggak jadi nep number biar dia bisa bergerak bebas buat fraksi Zeta tanpa dicurigai sama Alpha dan yang lainnya. Yang kita tahu Victoria itu kuat, kekuatan sihir Victoria itu jadi salah satu yang terkuat gitu kan, karena pernah jadi Saint, terus pengalaman di medan tempur lebih banyak dari member yang lain gitu kan, salah satu yang terbanyak lah pengalaman tempurnya gitu kan, dan dia juga dikasih kekuatan cheat gitu. Jadi ya kemungkinan Victoria kalah itu kecil banget dari nep number gitu kan. Cuma ya gue nggak tahu ya mana yang benar, dia belum bisa ngalahin nep number aja kayak Kai dan Omega, atau emang nggak pengen jadi nep number aja biar dia bisa bergerak bebas. Dan ya terakhir informasi soal Victoria. Victoria adalah orang pertama yang menuhankan cheat karena kasus pas dia pengen dieksekusi. Tapi Zeta juga jadi menuhankan cheat karena pengaruh dari Victoria, yang dimana sejak awal mereka itu udah dekat gitu kan. Walaupun secara konteks mereka itu musuhan gitu ya, tapi ya kalau mereka bukan musuh udah pasti mereka bakal jadi teman dekat kayak sekarang gitu kan. Yang lu bisa ngeliat lah Zeta sama si siapa Victoria itu ada satu scene khusus yang dimana mereka barengan gitu lagi melakukan investigasi bareng. Jadi ya dari sini udah bisa ketebak lah kalau Victoria juga bagian dari fraksi Zeta yang pengen bikin cheat jadi abadi. Yang sebenarnya ya fraksi Zeta dan cheat itu miskomunikasi aja lah. Kalau cheat bilang dia bisa memperpanjang umurnya pakai sihir bahkan sampai abadi selama sihirnya mencukupi, pasti Zeta nggak bakal ngorbanin Claire. Yakin gue ya, balik lagi konsep awal Kage no Jitsurokusa adalah miskomunikasi gitu. Jadi masalah-masalah yang ada sebenarnya miskomunikasi aja. Dan ya oke lah, cukup sampai di sini buat video spoiler Kage no Jitsurokusa kali ini. Gimana menurut lo Cuk soal video kali ini? Kalau lo punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan gak penting lo pada lo bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lo suka sama video kali ini lo bisa tekan tombol like. Kalau lo gak suka lo juga boleh dislike. Gue gak maksa lo buat tekan tombol like. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye bye.